RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Baik, pendengar RRI, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Dan salah satu poin yang menarik perhatian publik dalam regulasi ini adalah larangan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, termasuk juga kendaraan berplat luar daerah. Nah, kebijakan ini pendengar menuai perhatian publik. Di beberapa kali kami menayangkan melalui medsos kami karena menyentuh langsung menurut mereka kebutuhan masyarakat sehari-hari, sekaligus juga menyangkut prinsip keadilan fiskal dan kepatuhan pajak. Dan untuk memahami lebih jauh arah kebijakan ini pendengar, alasan dibalik penerbitannya serta bagaimana implementasinya di lapangan, pagi ini kami akan berbincang langsung dengan Melki Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi ya Bang. Pagi Desi. Iya, pagi ya. Posisi di Jakarta pagi ini? Iya, di Jakarta lagi sama semua Forkopimda dan kawan-kawan kita lagi acara dengan Pak Presiden. Baik ya. Acara apa Pak Gubernur? Mudah-mudahan membawa kabar baik nanti ya. Acara ada pengarahan dari Pak Presiden dan nanti akan oleh para menteri untuk kita bisa mensinkronkan, memahami arah pembangunan kita di tahun 2026 itu oleh Pak Presiden langsung. Baik, Pak Gubernur, ini pertimbangan utama pemerintah Provinsi NTT kalau kita kembali tadi ke topik kita ya, untuk menerbitkan Pergub nomor 13 tahun 2025, khususnya untuk terkait larangan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang pajaknya belum lunas. Apa pertimbangan Anda? Kalau di beberapa media ini sudah disebutkan bahwa untuk asas keadilan masyarakat NTT, begitu Pak Gubernur? Iya, pertama begini, tentu hak mendapatkan BBM subsidi itu hak seluruh masyarakat dan itu diberikan kepada siapa saja yang memang beraktivitas di NTT untuk bisa menggunakan BBM bersubsidi. Nah, tapi sejalan dengan itu, tentu kita juga melihat bahwa ada kondisi di Nusa Tenggara Timur yang juga harus juga kami lihat dalam konteks yang lain, di mana pemerintah pusat saat ini juga meminta kita juga untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien dengan berbagai aturan yang benar ya, yang berlaku. Nah, di antara itu kita melihat bahwa Pemda Provinsi dan Pemda se-Indonesia juga di NTT diharapkan untuk lebih makin mandiri dalam menjalankan pemerintahan dengan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki. Nah, untuk itu tentu kami berupaya dengan berbagai cara agar semua sumber-sumber penerimaan harusnya bisa diambil untuk kepentingan pengelolaan pembangunan bisa dilakukan. Dan salah satu cara kita adalah dengan mengingatkan masyarakat untuk juga terkait dengan hak yang dimiliki sebagai warga negara juga, itu paralel dengan kewajiban-kewajiban juga yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Termasuk dan tentunya adalah memberikan ataupun menyampaikan pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing warga negara. Terkait soal ini lebih bersifat sebuah pesan pada masyarakat luas, dan memang kemarin juga waktu di gedung DPRD Provinsi NTT waktu itu sudah saya sampaikan bahwa khusus tentang larangan ini kami lagi mempertimbangkan dan lagi membahas untuk apakah ini dirubah formatnya, tidak bersifat imperatif tapi mungkin bersifat himbauan. Lagi kami bahas lagi bersama tim hukum dan teman-teman yang lain. Baik, oke. Jadi ini untuk eksekusi di lapangan masih kita pending dulu sementara, begitu Pak Gubernur maksudnya? Saya lihat di lapangan juga kita tidak tegas-tegas amat. Tidak kayak melaksanakannya itu saklek hitam putih ya. Okay. Tapi dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan. Dan sekali lagi yang soal menyangkut diksi tentang larangan ini lagi kami coba formulasikan dalam bentuk yang lebih soft. Yang pasti pesannya adalah masyarakat silakan menggunakan berbagai hal yang menjadi hak sebagai warga negara. Tapi saat yang sama juga tanggung jawab seluruh warga negara untuk kita bisa mengkontribusikan untuk pembangunan melalui GAD. Pajak kendaraan bermotor ini juga kita laksanakan dengan baik. Baik, di beberapa kali ini Anda juga menyebut bahwa hampir 50% kendaraan di NTT itu berplat luar daerah. Sejauh mana kondisi ini kemudian merugikan daerah dan menjadi dasar kebijakan ini? Imbauan nanti yang direvisi begitu ya? Kan begini, misalnya ada kendaraan yang sama sekali tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Itu kan menggunakan jalan yang sama nih. Yang jalan itu oleh pengguna kendaraan yang membayar kan dibayarkan sesuai dengan waktu dan jumlahnya. Sementara ada juga sebagian kendaraan bermotor itu sama sekali tidak membayar. Tidak membayar dan kemudian kan ini tidak adil ya bagi yang membayar sama yang tidak membayar.
kemudian juga misalnya kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di NTT, tapi pajak bermotor yang masuk di provinsi atau kabupaten lain. Nah, ini juga menurut saya juga tidak adil karena yang rusak di tempatnya di NTT, tapi kita yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan dan mengatur sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Nah, untuk itu tentu kami akan berkoordinasi dengan para pihak, lembaga-lembaga terkait agar nanti ini bisa lebih adil lagi ke depan. Untuk yang belum membayar bisa membayar ya. Kalau belum membayar bagaimana dia bisa dikasih ataupun diberikan beberapa catatan untuk dia harus membayar. Termasuk ini kan cuma salah satu instrumen. Pesannya sih sebenarnya kalau bisa membayar sesuai waktunya, jangan ditunda-tunda. Atau juga kendaraan luar daerah yang berbulan-bulan beraktivitas di NTT, plat nomor lain itu. Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah menjadi plat nomor NTT, dan aktivitas di NTT kan lebih pas gitu, dan membayarnya pajaknya di Nusa Tenggara Timur. Ya, terakhir Pak Gubernur, apa pesan Anda kepada masyarakat NTT khususnya para pemilik kendaraan, kemudian terkait dengan implementasi kebijakan ini yang kemudian nanti akan diubah menjadi imbauan begitu ya, untuk dorongan kepatuhan ini bukan semata-mata hanya pembatasan dan lain-lain seperti yang Anda sampaikan tadi Pak Gubernur? Ya, tentu sebenarnya ini yang sudah sering dilakukan itu saya, Pak Gubernur, dan semua teman-teman di Bupati Wali Kota juga kami dorong bersama, dan semua kami punya aparat terkait untuk betul-betul memastikan bahwa semua masyarakat yang memang belum membayar pajak itu patuh bayar pajak sesuai waktunya, sesuai yang harus dia bayar, sehingga sekali lagi yang dibayarkan melalui pajak itu sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi dan juga pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena dengan keterbatasan faktor daerah saat ini, sumber yang terbesar juga buat kami adalah dari pajak kendaraan bermotor yang itu dipakai betul-betul untuk pembangunan di NTT dan seluruh NTT juga. Abang, terima kasih Abang, silakan lanjutkan. Baik. Sukses hari ini ya. Selamat pagi. Iya, pagi. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tadi melalui Gubernur NTT ini menegaskan bahwa subsidi adalah bentuk kehadiran negara, namun juga harus diiringi dengan kepatuhan dan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak. Ini menjadi latar belakang dari kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menerapkan, kemudian direvisi menjadi imbauan begitu ya, untuk implementasi di lapangan. Ini diharapkan bisa menjadi langkah penertiban sekaligus juga penguatan keadilan bagi daerah, dan masyarakat juga diimbau untuk segera membereskan kewajiban pajak kendaraan agar hak atas subsidi tetap dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan. Kami akan terus mengikuti perkembangan implementasi kebijakan ini di lapangan, pendengar, dan tetaplah bersama kami. Labuan Bajo pagi ini masih akan terus hadir dengan informasi-informasi lainnya. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.